Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasyid Ulia dengan NIM 240701600090 dari kelas Psikologi 1C, ingin membuat video tentang mereview sebuah film untuk menunaikan tugas akhir ujian akhir semester psikologi perkembangan. Film yang saya review berjudul AOASI, yang bercerita tentang seorang siswa SMP yang naik kelas 1 SMA yang bernama Asito Aoi. Seorang siswa SMP dari kota kecil yang memiliki bakat luar biasa dalam sepak bola, tetapi sering terbentur oleh kepribadiannya yang impulsif dalam sebuah pertandingan penting. Temperamen Asito yang meledak-ledak menyebabkan konflik yang merugikan timnya dan membuat mereka kalah. Kejadian ini membuatnya merasa mimpinya untuk menjadi pemain sepak bola profesional mungkin semakin jauh. Namun, nasib Asito berubah ketika dia menarik perhatian Tatsuya Fukuda, seorang pelatih dan tim muda bergengsi yang bernama Tokyo Esperion Youth Team. Fukuda melihat potensi besar dalam bakat mentah Asito, terutama dalam visi dan pemahamannya di lapangan. Fukuda kemudian menawarkan Asito kesempatan untuk mengikuti seleksi di Akademi Muda Tokyo. Perjalanan ini menjadi titik awal bagi Asito untuk menghadapi persaingan ketat, belajar tentang kerjasama tim, dan beradaptasi dengan level sepak bola yang lebih tinggi. Sepanjang perjalanannya, Asito tidak hanya berkembang sebagai pemain, tetapi juga sebagai individu, belajar disiplin dan memahami pengorbanan yang diperlukan untuk mengejar impian menjadi atlet profesional. Dan ini kita akan membahas konflik dalam film Aoashi. Yang pertama, konflik internal Asito. Impulsif dan emosi berlebih. Asito seringkali dikendalikan oleh emosinya, terutama di awal cerita. Sikapnya yang meledak-ledak membuatnya sulit bekerja sama dengan rekan setim. Ia harus belajar untuk mengendalikan emosinya agar bisa menjadi pemain yang lebih dewasa. Yang kedua, adaptasi ke lingkungan baru. Setelah pindah ke Tokyo untuk bergabung dengan Akademi Tokyo Esperion, Asita menghadapi kesulitan beradaptasi dengan tekanan di lingkungan profesional, baik dari segi teknik permainan maupun kehidupan sosial. Rasa tidak percaya diri. Saat berhadapan dengan pemain lain yang lebih berpengalaman, Asito kerap merasa dirinya yang kurang berbakat. Ia harus melawan rasa takut akan gagal dan terus membangun kepercayaan diri. Konflik dengan rekan setim. Yang pertama, persaingan di akademi. Di Tokyo Esperion, semua pemain memiliki ambisi yang sama untuk menjadi profesional. Persaingan yang ketat menciptakan tensi antara Asito dan rekan-rekannya. Beberapa dari mereka memandang Asito sebagai ancaman, sementara yang lain meragukan kemampuan dan gaya bermainnya. Yang kedua, kerjasama tim. Asito yang awalnya cenderung bermain egois harus belajar memahami pentingnya kerjasama tim. Proses ini tidak mudah karena setiap pemain di akademi memiliki kepribadian dan gaya bermain yang berbeda. Yang ketiga, konflik dengan pelatih Fukuda. Harapan yang tinggi. Fukuda sebagai pelatih memiliki ekspektasi besar terhadap Asito. Namun pendekatan pelatih yang keras sering membuat Asito merasa tertekan. Di sisi lain, Fukuda sengaja mendorong Asito ke batas kemampuannya untuk mengembangkan potensi terbaiknya. Yang kedua, pemahaman strategi. Fukuda kerap menantang Asito untuk memahami teknik sepak bola yang lebih kompleks, yang sulit bagi Asito yang terbiasa bermain berdasarkan insting. Yang kelima, konflik dengan lawan di lapangan. Pertama, tekanan di pertandingan. Asito sering menghadapi tim-tim lawan yang lebih berpengalaman dan kuat secara fisik maupun mental. Ia harus belajar bagaimana menghadapi tekanan ini tanpa kehilangan fokus. Yang kedua, perbedaan gaya bermain. Saat melawan tim dengan gaya bermain berbeda, seperti permainan defensif atau serangan balik cepat,
Asito sering merasa frustasi karena taktik lawan menghentikan potensinya. Ini memaksanya untuk berpikir kreatif dan berkembang. Jadi sebenarnya Asito adalah pemain yang berbakat dengan intuisi yang tinggi dan memiliki daya atensi yang sangat luas. Konflik-konflik ini tidak hanya mendorong perkembangan karakter Asito, tetapi juga membuat cerita Asito terasa hidup dan relevan, terutama bagi penonton yang menyukai kisah perjuangan dengan tantangan yang nyata. Dan beberapa aspek psikologi dalam film Aoashi. Jadi dan kita akan membahas tentang unsur-unsur dan kaitan psikologi dalam film Aoashi. Jadi dalam film Aoashi ada beberapa unsur-unsur dan kaitan dalam psikologi, terutama dalam psikologi kognitif. Yang pertama, pengambilan keputusan cepat, decision making. Dalam pertandingan sepak bola, pemain harus membuat keputusan cepat berdasarkan situasi yang terus berubah. Asito seringkali dihadapkan pada dilema di lapangan seperti yang harus menggiring bola, mengoper dan menembak. Keputusan ini melibatkan proses kognitif instan, menilai posisi rekan tim, lawan, dan bola dalam waktu singkat. Evaluasi risiko dan manfaat, menimbang peluang keberhasilan tindakan tertentu sebelum memutuskan. Contoh, kemampuan Asito membaca pergerakan pemain lawan dan mengambil langkah proaktif menunjukkan keterampilan pengambilan keputusan yang semakin berkembang. Yang kedua adalah aspek persepsi dan atensi. Visi permainan Asito adalah salah satu kekuatannya yang paling unik. Ia memiliki kemampuan untuk mempersepsikan. Yang pertama, mempersepsikan lapangan secara menyeluruh. Ia dapat melihat seluruh lapangan termasuk pergerakan lawan dan rekan tim, bahkan sebelum mereka melakukan gerakannya. Yang kedua, faktor fokus selektif. Kemampuan untuk memfokuskan perhatian pada elemen penting seperti posisi lawan dan arah bola, sambil mengabaikan gangguan yang tidak relevan. Contoh, Asito sering digambarkan menggunakan visinya untuk menciptakan peluang dengan membaca pola gerakan lawan dan rekan tim secara bersama. Ya, aspek psikologi kognitif ketiga adalah pemecahan masalah, problem solving. Dalam setiap pertandingan, Asito menghadapi situasi tak terduga yang memaksanya berpikir kreatif dan menyelesaikan masalah secara real time. Proses ini melibatkan pertama mengidentifikasi masalah, mengenali celah dalam pertahanan lawan atau kendala dalam strategi tim. Kedua, pencarian solusi, menemukan cara baru untuk mendekati situasi seperti mengubah arah serangan dan memanfaatkan kelemahan lawan. Contohnya, ketika strategi tim Esperion terhenti oleh pertahanan lawan, Asito sering menjadi sosok yang memunculkan ide baru untuk membuka ruang. Unsur kognitif yang keempat adalah ingatan kerja, working memory. Dalam pertandingan, Asito harus memproses dan menyimpan sejumlah besar informasi secara simultan, seperti ia bisa mengingat dengan baik seluruh posisi pemain, lawan, dan rekan setim. Kedua, bisa mengingat dengan baik strategi yang telah disusun pelatih sebelum pertandingan. Yang ketiga, kondisi lapangan yang terus berubah. Kemampuan ini mencerminkan ingatan kerja, yaitu kemampuan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi dalam waktu singkat. Contohnya ketika Asito mengingat instruksi pelatih tentang peran barunya sebagai fullback sambil tetap memantau situasi pertandingan. Yang kelima, unsur psikologis kognitif yang kelima adalah pemrosesan informasi visual. Yang pertama, sepak bola adalah olahraga visual dan Asito sangat terampil dalam memproses informasi visual yang kompleks seperti mengamati pola gerakan lawan untuk memprediksi apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Menggunakan informasi ini untuk menentukan jalur terbaik untuk mengoper atau menggiring bola. Contoh, Asito sering menggunakan gambaran besar dari lapangan untuk membuat keputusan yang tidak terlihat oleh pemain lain.
Yang keenam, perkembangan metakognisi. Metakognisi adalah kesadaran tentang cara berpikir seseorang. Dalam perjalanan ceritanya, Asito belajar untuk mengevaluasi cara berpikirnya sendiri. Ia mulai memahami apa yang berhasil dan apa yang tidak dalam permainannya. Yang kedua, beradaptasi. Asito menjadi lebih reflektif, mempertimbangkan strategi yang lebih efektif, dan merancang cara untuk meningkatkan permainannya. Contohnya ketika Asito menyadari bahwa ia terlalu egois dalam bermain, ia secara sadar berusaha untuk menjadi lebih kolaboratif. Yang ketujuh adalah perhatian pada detail kecil, attention to detail. Sepak bola di level profesional memerlukan perhatian terhadap detail yang sangat kecil, seperti perubahan kecepatan lawan. Kedua, pergerakan kecil yang mungkin mengindikasikan arah umpan. Asito menjadi sangat peka terhadap detail-detail ini yang membantunya mengantisipasi permainan. Contoh, ia sering melihat peluang yang tidak terlihat oleh pemain lain seperti ruang kosong di pertahanan lawan yang bisa dimanfaatkan. Nah, dari ini bisa kita simpulkan bahwa anime AOASI menonjolkan berbagai aspek psikologi kognitif. Melalui perjalanan Asito sebagai pemain sepak bola, fokus pada pengambilan keputusan, persepsi visual, pemecahan masalah, dan pembelajaran berbasis pengalaman. Menciptakan narasi yang tidak hanya menginspirasi tetapi juga mencerminkan realitas kehidupan atlet yang harus terus berkembang baik secara mental maupun teknik. Dan ada tambahan unsur intuisi dalam anime AOASI sangat menonjol, terutama melalui kemampuan alami Asito dalam memahami situasi di lapangan. Intuisi di sini tidak hanya mengacu pada keputusan spontan tanpa pemikiran logis, tetapi lebih kepada instinctive understanding yang berkembang dari pengalaman, pengamatan, dan bakat bawaan. Dan itu tadi adalah hasil review saya tentang film AOASI. Yang dari film tersebut juga saya bisa mengubah cara pandang dan bermain dan teknik saya dalam bermain sepak bola. Karena film tersebut bukan hanya menginspirasi tapi memberikan pelajaran terhadap saya, persepsi saya tentang sepak bola. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.